Museum Sangiran yang berada di Kabupaten Sragen dan Gunung Kemungkus yang berada di Kabupaten Sragen juga. Kira-kira jam berapa ya kita sampai di tujuan pertama? 1 menit dan 42 kilometer. Kita tuh sudah sampai di Keraton Surakarta. Nah, kali ini kita tuh mau jalan ke sana, guys. Mau lewati jalan raya sih, masih panjang juga. Ayo kita ikuti, let's go. Ya, ini sekarang kita lagi baris berbaris, guys. Kita jalan nih. Yuk ikutin terus ya. Sekarang kita sudah sampai. Oh, sudah berapa? Jauh juga, kita harus semangat. Aku menanti takkan hilang cintaku ini. Ini kita mau masuk ke museum ke keraton. Sudah masuk. Nih ya, ternyata kita sudah masuk. Nah, ini belum buka, guys. Jadi bukanya nanti itu jam 9. Oke, jadi kita tunggu dulu ya. Kita mau tanya-tanya pengurusnya sini ya, guys. Mbak, mau tanya data sisnya berapa ya per orang? Kalau di sini per orang 15.000, tapi kalau rombongan dapat diskon jadi 10.000 biasanya. Kalau boleh tahu siapa aja yang berkunjung di sini? Dari orang sini juga ada, terus biasanya orang-orang sini tuh ngajakin tamu-tamu misalnya dari Surabaya, dari Jakarta gitu juga ada. Kalau boleh tahu, kunjungan yang paling banyak itu datang di hari apa ya? Di hari Minggu, di hari Sabtu kita biasanya banyak weekend. Oh, liburan. Makasih ya, Mbak. Sehat selalu. Juga ya. Iya. Oke guys, ini tuh ada guide-nya sedang bercerita. Mari kita simak yuk. Sekarang kita sudah sama dengan Pak Ranto. Pak Ranto ya adalah guru sekaligus jadi koordinator giat P5. Pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi. Apa tujuan diadakannya kegiatan kita kali ini, Pak? Tujuan kita khususnya ke Keraton Sangiran sama Gunung Kemungkus itu mendekatkan anak untuk mengetahui asli, gambaran asli yang sudah mereka pelajari di kelas. Kalau di kelas kan hanya teori, keraton itu seperti apa. Tapi kita akan melihat nanti anak-anak, oh seperti ini keraton, oh Sangiran seperti ini. Sehingga anak-anak itu lebih real dalam pemahaman tentang materi gitu. Mengapa Keraton, Museum Sangiran, dan New Kemungkus dijadikan sebagai objek destinasi? Selain itu paling dekat ini untuk Sangiran sama Kemungkus itu kan salah satu kebanggaan warga Sragen. Kemudian kita tambah keraton karena ini juga materi yang sangat esensial sehingga ini sangat berguna sekali bagi pembelajaran anak. Apa saja yang bisa diambil dari manfaat kegiatan P5 ini, Pak? Oh, manfaatnya banyak sekali. Paling tidak anak nanti menyukai, bangga kepada wilayah
wilayahnya. Ternyata wilayah mereka itu mempunyai tempat-tempat yang sangat bersejarah, sangat membanggakan karena ini kan terkenal juga di wilayah yang lain gitu. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan P5 ini, Pak? Nantinya setiap pembelajaran itu tujuannya agar anak itu senang ya, tidak hanya di kelas saja, tetapi lebih variatif sehingga pembelajaran itu lebih kembali nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Harapan Bapak terhadap siswa dengan mengikuti kegiatan program P5 ini apa, Pak? Harapan saya yaitu kita mencintai wilayah kita sendiri, bangga bahwa wilayah kita itu tempat kita dilahirkan merupakan tempat yang sangat membanggakan bagi mereka begitu. Oke Pak, terima kasih ya Pak atas informasinya. Ya, sama-sama. Sehat selalu ya Pak. Coba ceritakan apa saja pesanmu yang menarik di kamu habis baru lihat kali ini. Oh, tadi kan aku lihat patung-patung yang ada di sini, guys. Tuh. Oh gitu. Kalau kamu? Kalau aku sih tentang silsilah keluarga Pakubuwono atau enggak itu, yang penting tuh kayak bagus, kayak pengen aku gali lagi gitu. Sekarang kita udah mau keluar keraton. Baru baris berbaris. Iya. Untuk keluar. Jadi kita mau keluar seperti tadi berbaris-berbaris ya guys. Jadi that's right, kita mau ke Museum Sangiran. Jadi 51 menit 26 km dari sini, oke? Bu, mau tanya harga tiketnya berapa ya? Harga tiketnya 8.000 untuk wisatawan domestik. Kalau wisatawan asing 15.000. Wisatawan asing 15.000, oke. Siapa aja yang berkunjung di sini, Bu? Berkunjung banyak orang ya, khusus tapi yang paling banyak itu dari pelajar. Pelajar. Ya, dari rombongan anak-anak sekolah. Banyak kunjungan itu di hari apa ya, Bu? Biasanya kalau di hari libur lah, hari Sabtu dan Minggu kayak gitu banyak. Weekend ya? Iya, weekend. Oke. Terima kasih Bu atas informasinya. Sehat selalu nggih. Nah, ini guys tiket masuknya. Terus untuk wisatawan domestik per orang cuma 8.000. Nah, kalau wisatawan mancanegara itu cukup 15.000. Tapi kalau hari Senin tutup guys. Langsung aja kita masuk ke museumnya. Oke guys, let's go. Sempurna, sempurna. Ya bertanya, Ya boleh saja, silakan. kenapa Itu oteng kelas ya, kenapa kita ke Sangiran gitu. Sebagai warga Sragen kita bangga karena mempunyai museum yang sangat luar biasa. Karena museum ini betul-betul menarik, tidak seperti biasa kesannya museum yang lain ya terlalu kusam. Kalau ini betul-betul dibuat milenial. Termasuk museum ini sangat penting artinya bagi kehidupan manusia karena ini awal dari manusia di Pulau Jawa gitu. jadi kita kesini tuh tujuannya untuk apa, Pak? Ya mengetahui satu nenek moyang yang pernah tinggal di tempat kita. Yang kedua kita juga tahu bahwa bagaimana kehidupan zaman dulu, bagaimana mengetahui bahwa dulu itu ini laut, kemudian menjadi danau, kemudian menjadi darat, sekarang malah menjadi seperti pegunungan ini. Dalam proyek itu salah satunya akan meningkatkan agar kita itu anak-anak mempunyai profil jiwa Pancasila. Yang pertama itu bertakwa pada Tuhan. Kita bersyukur di sini bahwa di Sangiran ini mewakili Indonesia sebagai tempat penemuan manusia purba paling lengkap. Kemudian juga kreatif
bahwa masyarakat sekitar itu juga kreatif dengan membuat pernik-pernik untuk dijual belikan, termasuk juga bagaimana kita belajar kerjasama pada manusia zaman dulu. Ketika mereka menangkap binatang itu perlu kerjasama, sehingga akan timbul di jiwa anak-anak itu semangat Pancasila seperti itu. Ini yang terakhir kita akan ke New Kemukus. Kemukus itu salah satu juga aset wisata Kabupaten Sragen yang sekarang baru viral, sehingga nanti anak-anak akan tahu viralnya itu bagaimana dan sejarah Gunung Kemukus itu bagaimana. Nah, emang sejarah Kemukus bagaimana, Pak? Ya kita ceritanya di tempat Kemukus saja ya. Kita ke sana bareng-bareng, oke? Oke. Kita sudah sampai di New Kemukus. Nah, berhubung ini tuh hujan, jadi kita tuh harus hati-hati jangan sampai kepleset, oke? Oke guys, yuk ikutin kita mau ke loket. Loket? Iya benar. Ayo kan. Kepleset Sekarang Kemukus. Hujan turun lagi di bawah payung hitam ku berlindung. sih Pak, mau tanya-tanya ini harga tiketnya tuh berapa ya? Ya, harga tiket kalau hari biasa itu anak sekolah. Anak sekolah itu kan kalau hari biasa kan 5.000. Kalau anak sekolah rombongan itu biasanya di sini itu 50%. Jadi 2.500. Kalau 5.000 kan 2 orang. Kalau hari Minggu 6.000. Kalau Kemis Pahing malam Jumat pun 10.000. Oh gitu. Pengunjungnya dari mana aja ya Pak? Ya, kalau pengunjungnya kalau pagi-pagi ini yang banyak rombongan dari sekolah-sekolah. Tadi pagi dari MI Miri, Lombok Rasgo, dari Sukodono SD berapa tadi? Di 3 apa perang? Pengunjungnya banyak. Pengunjung paling banyak datang di hari apa ya Pak? Di hari Kamis Pahing malam Jumat pun. Oh gitu. Itu dari mana-mana pengunjung. Oh, terima kasih Pak infonya. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya, ya. Sehat selalu nggih. Ya, ya. Oke guys, kita sudah sampai di Gunung Kemukus. Ini tuh masih hujan. Sambil nunggu hujannya reda, kita tanya-tanya ke Pak Anto dulu ya. Coba ceritain sejarah Gunung Kemukus itu gimana sih? Oh, sejarahnya begitu. Ya. Sebenarnya gunung ini kita pemahaman dulu. Sebenarnya ini adalah makam Pangeran Samudro. Oke. Nah, siapa Pangeran Samudro itu? Beliau itu adalah saudara dari Raden Patah. Berarti anak-anak Raja Majapahit juga. Nah, setelah Majapahit runtuh, Pangeran Samudro itu kan mengikuti kakaknya di Demak, yaitu Raden Patah. Nah, kemudian oleh Raden Patah diberi tugas untuk mengumpulkan saudara-saudaranya yang terpencar. Nah, sampai di sekitar Lawu, beliau kemudian sebenarnya mau kembali ke Demak, tetapi di sini beliau sakit. Oh, sakit. Sakit kemudian meninggal dan dimakamkan di sebelah kanan itu bukit yang di atas itu. Nah, kenapa kok diberi Kemukus? Lah ternyata bukit itu tertutup oleh kabut sehingga masyarakat zaman dulu menyebutnya Gunung Kemukus begitu. Oh, caranya gitu. Ya. Kalau kamu lihat di daerah sini itu ada desa sebelah sana itu namanya Modro gitu ya. Modro itu dari kata Pangeran Samudro. Kemudian agak sekanannya itu ada desa Doyong. Jadi beliau itu ketika jalan mulai sakit, maka jalannya itu miring gitu loh. Miring itu kalau orang Jawa menyebutnya doyong. Kemudian beliau meninggal, di sini ada desa namanya Pendem. Nah, maka ini termasuk desa Pendem itu. Pendem itu adalah tempat memakamkan Pangeran Samudro. Nah, begitu beliau meninggal, ibu tirinya itu mendengar itu segera mendatangi tempat beliau. Karena Pangeran Samudro itu salah satu anak kesayangan ya. Begitu tahu beliau meninggal, ibunya kan sedih datang ke sini. Tapi karena perjalanan zaman dulu kan jauh nggak Pak, belum ada ojek, beliau kelelahan. Sehingga akhirnya sebelum meninggal pengen dikubur di samping
anaknya begitu. Maka kalau kamu lihat di sana nanti ada 2 makam, yaitu Pangeran Samudra dan ibunya yang bernama Ontrowulan begitu. Oh, ibunya Trawulan. Ya. Oke. Di Kemukus itu isinya apa aja ya, Pak? Sebenarnya intinya hanya makam saja ya, makam lah. Orang dulu kan karena Pangeran Samudra itu juga murid dari Sunan Kalijogo juga, sehingga beliau cukup disegani, sehingga makam beliau itu sering untuk berziarah, khususnya berziarah spiritual. Yang kita lihat di belakang ini kan namanya New Kemukus ya, biar wisata lebih milenial begitu, sehingga tidak terkesan kekunoan tapi lebih kita lihat menyenangkan sekali, apalagi kalau malam hari. Kemudian kamu lihat itu ya, ini sebenarnya bagian dari Waduk Kedungombo. Oh, sebagian. Bagian ini. Jadi di sana ada perahu, kamu bisa nyewa nanti, menyewa sampai ke Bendungan tuh bisa sampai 2 jam gitu. Kapan-kapan jadi kan hujan. Ya, ini hujan gitu. Ya. Oke. Di New Kemukus ini cocok untuk dikunjungi keluarga ya, Pak? Iya, apalagi kalau malam hari itu banyak keluarga datang ke sini karena ini sudah pemandangannya kamu lihat indah sekali. Ya, nanti kayak di weekend. Ya, apalagi malam minggu. Oke. Tapi biasanya malam. Ya, lebih bagus. Ya, karena nanti semua lampu akan nyala. Nah, ini juga kebanggaan warga Sragen juga. Iya. Apalagi Gunung Kemukus sudah terkenal menjadi sumber pendapatan asli daerah. Apalagi kalau kalian tuh yang sangat mencintai wisata lokal, kearifan lokal begitu. Di Kabupaten Sragen. Sangat saya sarankan untuk datang ke sini. Indah sekali pokoknya sampai ke sana. Pelajaran apa yang kita ambil dari wisata ke New Kemukus ini, Pak? Ini ya, kita itu punya lokal jenius begini, menghormati leluhur ya. Jadi begitu leluhur yang kita hormati sudah lama meninggal, kita itu datang untuk mendoakan beliau, termasuk juga agar kita, ya begitu, agar apa ya, hidup kita juga tentram. Jadi intinya warga kita ada penghormatan yang luar biasa bagi leluhur. Apalagi yang mempunyai nama baik seperti Pangeran Samudra. Oke. Kalau gitu terima kasih ya, Pak, atas informasinya. Silahkan, terima kasih juga, silahkan jalan-jalan. Oke, Pak. Mumpung sudah tidak hujan. Yes, monggo, Pak. Oke nih Mas Besti, kali ini kita sudah bersama dengan salah satu bestie kita yang sudah ikut nge-trip. Mari kita tanyakan kesan-kesannya yuk. Halo, sama kamu siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Helena Gadis Sundamani dari kelas 7 SMP Negeri 1 Sidoarjo. Coba ceritakan kesan-kesanmu mengenai trip kita kali ini, mulai dari Keraton Surakarta, Museum Sangiran, dan yang terakhir Gunung Kemukus. Oke, yang pertama dari Keraton Surakarta yang menurut saya menarik adalah salah satu peninggalan sejarah atau raja-raja yang masih utuh sampai sekarang. Oke, jadi peninggalan ya. Nah, kalau yang kedua itu Museum Sangiran ya. Ya, itu yang menurut saya menarik adalah simulasi dari manusia purba sendiri atau fosil-fosil hewan-hewan purba yang ada di Sangiran, sekitar Sangiran. Nah, untuk yang terakhir, spot terakhir adalah Gunung Kemukus. Saya belum keliling karena kondisi sedang hujan dan mungkin nanti akan keliling setelah hujan reda. Menurut kamu kesannya sih gimana sih nge-trip kita kali ini? Kalau menurut saya ini sangat luar biasa. Soalnya kita bisa keliling-keliling wisata daerah yang ada di sekitar Kabupaten Sragen. Oh gitu. Kamu tadi mabuk gak pas perjalanan? Ya tadi pas di bis lumayan pusing sih, tapi ya agak terlalu. Jalannya belok-belok. Tapi seru kan? Pelajaran apa yang kamu ambil dari nge-trip mulai dari Keraton dan Sangiran? Kalau Keraton saya dapat mengambil pelajaran dari sejarah berdirinya Keraton Surakarta serta raja-raja zaman dulu yang pernah memimpin Surakarta serta barang-barang peninggalan zaman dahulu yang masih ada sampai sekarang.
Gitu. Kalau di Museum Sangiran? Kalau Museum Sangiran sendiri saya dapat mengambil pelajaran yaitu bahwa dulu sebelum manusia yang sekarang itu ada spesies manusia purba atau banyak sekali spesies hewan-hewan purba lainnya yang mungkin sekarang sudah harapan ke depan kamu mau ngetrip lagi atau enggak gitu? Kalau harapan sih pasti mau ngetrip lagi. Tapi yang ngetrip yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya dari tempat-tempat yang kita datangi. Oke, Nexas Bestie, kali ini kita sudah menyelesaikan ngetrip kita di 3 destinasi. Sampai jumpa lagi ya di ngetrip kita berikutnya. See you!